Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan ke ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Idris Sarhab dengan NIM 0309192057, prodi PIPS 2 semester 2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak Pridianto MPDI dengan matkul Administrasi Pendidikan. Adapun judul makalah saya yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Definisi lain dari kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Dalam pengertian ini, seseorang yang ingin diakui sebagai pemimpin harus memiliki kelebihan dalam beberapa fungsi di atas, yakni mempengaruhi, membimbing, dan mengelola orang lain. Dalam konteks ini, pemimpin didefinisikan mampu memberikan motivasi kepada bawahannya. Yang pertama, meyakinkan para bawahan bahwa visi organisasi dan peran bawahan di dalamnya adalah penting dan bisa dicapai. Yang kedua, menantang para bawahan dengan berbagai sasaran proyeksi, yakni proyeksi tugas dan tanggung jawab yang mungkin mereka akan mendapatkan perasaan sukses dan meraih prestasi yang bersifat personal. Yang ketiga, memberi imbalan berupa penghargaan, uang, dan kenaikan jabatan para bawahan yang bekerja dengan baik, sehingga mereka bekerja dengan giat dan semangat. Oke, masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Seseorang pemimpin tentu memiliki gaya atau cara tersendiri yang digunakan dalam mempengaruhi anggotanya agar dapat mengikuti keinginannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Cara-cara tersebut yaitu yang pertama, tipe otoriter atau tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis. Yang kedua yaitu tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa adanya petunjuk dan sasaran dan perintah dari pemimpin. Yakni tipe yang kedua ini, pemimpin itu membiarkan bawahannya bekerja tanpa ada perintah darinya. Lalu pemimpin ini akan bisa menilai SWOT demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe SWOT demokratis hanya tampaknya saja bersifat demokratis, padahal sebenarnya dia bersifat otokratis. Misalnya jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, konsep-konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesa agar menerima ide, pikiran, konsep tersebut sebagai keputusan bersama. Dan contoh-contoh kepemimpinan pendidikan yaitu saya mengambil contoh dari kepala sekolah. Dalam hubungannya dengan misi pendidikan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Kepala sekolah selain memimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, juga berperan sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pembaru, dan pembangkit minat.
Dalam melaksanakan sejumlah peran atau fungsinya, kepala sekolah melaksanakan tugas yang banyak dan kompleks. Yang pertama yaitu dalam perannya sebagai pendidik. Kepala sekolah bertugas membimbing guru, karyawan siswa, staf mengikuti perkembangan iptek dan menjadi contoh dalam proses pembelajaran. Sebagai pemimpin, kepala sekolah bertugas menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi suatu program sekolah, mengambil keputusan, melakukan komunikasi. Dan yang keenam yaitu sebagai pembaru, kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan pembaruan dalam berbagai aspek. Sebagai pembangkit minat atau motivator, kepala sekolah bertugas menyihir lingkungan kerja dan suasananya. Agar kepemimpinan kepala sekolah efektif, beberapa sifat dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin kepala sekolah dalam menggalang hubungan baik dengan orang-orang yang dipimpin yaitu: 1. Memberi contoh. Yang kedua, berkepentingan pada kualitas. Yang ketiga, bekerja dengan landasan hubungan kemanusiaan yang baik. Yang keempat, memahami masyarakat sekitarnya. Yang kelima, memberikan sikap mental yang baik. Yang keenam, berkepentingan dengan staf dan sekolah. Yang ketujuh, melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedelapan, mempertahankan stabilitas. Yang kesembilan, mampu mengatasi stres. Dan yang 10, menciptakan struktur agar sesuatu bisa terjadi. Dengan demikian, maka kepala sekolah adalah seseorang pemimpin pendidikan yang merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan menyelesaikan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. Mulyasa menyimpulkan bahwa kepala sekolah memiliki 7 peran penting, yaitu kepala sekolah selaku edukator, manajer, advisor, supervisor, leader, dan inovator. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, dan membimbing, mengarahkan, menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah adalah seseorang pemimpin pendidikan yang merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan menyelesaikan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. Oke, kira-kira cukup sekianlah hasil dari presentasi makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada dan saudara dan saudari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.